Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian berdoa ya. Kalian tinggal pejamkan matamu sebentar dan jangan lupa dicatat juga guys. Oke? Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran favorit kalian. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang matematika peminatan. Jadi di sini saya akan membuka apa saja satu semester yang akan kalian pelajari di kelas 10 MIPA semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, langsung saja kita ke materi. Materi satu semester yang akan kalian pelajari cuma ada dua, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Jadi kita cuma sedikit sebenarnya, dan ini sebenarnya menurut saya mudah, dan semoga kalian juga gampang mempelajarinya karena dua ini sebenarnya mirip, cuma beda bentuknya saja sih. Mungkin saya jelaskan. Yang pertama fungsi eksponen. Sebenarnya fungsi eksponen kalian dapatkan waktu kelas 9 SMP. Kalau nggak salah sekitar semester 2 itu. Judulnya kalau di materi SMP itu bilangan berpangkat. Kalau logaritma benar-benar materi yang baru buat kalian. Bahkan di SMA hanya dipelajari kelas 10 saja di semester 1 ini. Tapi ini penggunaannya dua-duanya digunakan di fisika maupun digunakan di kimia. Jadi sangat digunakan untuk pelajaran selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke fungsi eksponen. Fungsi eksponen, apa sih yang akan kita pelajari di fungsi eksponen? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen dasar. Ini cuma dasar-dasar saja. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen. Jadi persamaan pasti itu identik dengan sama dengan, dan tapi bentuknya eksponen. Sebenarnya kalian sudah mendapatkan persamaan linear atau persamaan kuadrat. Kalau lupa kita nanti ingat-ingat kembali. Selanjutnya di fungsi eksponen kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen itu kebalikan dari persamaan. Jadi kalau persamaan sama dengan dan pertidaksamaan tidak sama dengan. Jadi bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Terus yang keempat, grafik fungsi eksponen. Nah, di grafik fungsi eksponen nanti mengacu sebenarnya 2 dan 3 tidak ada hubungannya dengan grafik, tapi hubungannya dengan fungsi dasar eksponen. Tapi nggak terlalu semuanya sih. Oke. Kita langsung saja mungkin yang ke fungsi eksponen dasar dulu. Jadi kita akan belajar dari dasar, semoga kalian bisa memahaminya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kalian, ini pelajaran tentang bilangan berpangkat di kelas 9 SMP. Jika ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, kali 2-nya 94 kali, bisa ditulis jadi 2 pangkat 4. Pasti masih ingat ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 4. Jika ada 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 3 dikali 2 kalinya ada 6 kali, bisa ditulis jadi 3 kali 2 pangkat 6. Kenapa 3 nggak bisa digabungkan? Karena 3 sama 2 jelas beda. Yang bisa digabungkan menjadi berpangkat adalah yang sama. Oke, jadi seperti itu. Ini nanti kita gunakan untuk di eksponen. Bahkan hanya di dasar saja. Sebenarnya udah kalian pelajari waktu minggu kemarin, yang waktu libur saya suruh kalian mengerjakan di LKS untuk latihan-latihan. Mungkin ada yang gabut ya. Jadi di situ kalian disuruh untuk mengerjakan yang bentuknya seperti itu. Selanjutnya 2 pangkat M dikali 2 pangkat N itu sama-sama 2, berarti bisa digabungkan yaitu 2 pangkat M plus N. Nah, di sini kalian sebenarnya udah tahu harusnya, ini waktu kelas 9, atau bisa kalian buka di LKS kalian halaman 6. Judulnya yang paling bawah itu sifat-sifat eksponen. Di sini ada banyak sekali pelajaran yang mengingatkan kalian waktu SMP. Itu. Mungkin itu aja untuk mengingatkan kalian. Semoga kalian ingat. Mungkin kalau yang ingat kalau nggak ingat menjadi ingat, mungkin kalau yang lupa menjadi ingat juga, mungkin kalau yang sama sekali tidak tahu menjadi tahu. Itu.
Kita langsung ke fungsi eksponen dasar. Fungsi eksponen dasar kita bagi menjadi, yang pertama, yang A adalah konsep fungsi eksponen, yang B adalah fungsi pertumbuhan eksponen, yang C adalah fungsi peluruhan eksponen. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen, konsep fungsi eksponen saja. Fungsi pertumbuhan eksponen dan fungsi peluruhan eksponen kita pelajari pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan belajar tentang konsep fungsi eksponen. Jadi seperti apa itu konsep fungsi eksponen? Konsepnya seperti apa sih? Untuk mempelajari konsep itu, saya punya sedikit permasalahan untuk kalian. Seperti ini. Ini adalah berita fiktif ya, jangan dianggap serius. Tapi ini bisa jadi buat intermezzo aja. Tapi ini konsepnya ada di sini untuk eksponennya. Seorang ahli uang bernama Dimas Ganjen adalah orang yang bisa menggandakan uang setiap jamnya naik menjadi 2 kali lipat. Jika Roni memiliki uang sejumlah 3 juta dan ingin menggandakan uang di Dimas Ganjen, pertanyaannya, setelah 4 jam berapa uang yang dimiliki Roni? Ya, gimana? Cara menyelesaikan gimana sih? Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang akan kalian dapati di fungsi eksponen nanti. Permasalahan sini, sebenarnya kalau kita kerjakan secara manual bisa ini. Ini soalnya ya. Tadi cara menjawabnya kita bisa seperti kayak ya kita jabarkan aja sebenarnya. Setelah 1 jam, berarti kan uang awalnya 3 juta dilipat gandakan 2 kali, berarti kali 2 sama dengan 6 juta. Terus setelah 2 jam dari 6 juta dilipat gandakan lagi jadi 12 juta. Terusnya setelah 3 jam dari 12 juta digandakan lagi menjadi 24 juta. Setelah 4 jam digandakan lagi menjadi 48 juta. Nah, kenapa kok ini terus-terusan? Kan setelah 1 jam pasti berubah kan uangnya ya. Nah, itu terus-terusan gitu, makanya yang digandakan berbeda-beda setiap jamnya gitu. Jadi uang Roni menjadi 48 juta. Nah, ini cara penjabaran. Cara penjabaran seperti ini. Nah, ini kan cuma 4 jam. Bagaimana kalau hitungnya 10 jam atau mungkin 24 jam? Nggak mungkin kan kalian menjabarkannya selama 24 kali? Itu nggak mungkin, terlalu susah. Jadi di eksponen nanti kita akan membuat ini menjadi sesuatu yang ringkas seperti ini. Perhatikan ini, kita perhatikan ya tadi. Setelah 1 jam, berarti kan 3 juta dikali 2. Ditulis 6 juta. Dapatnya 6 juta bisa didapat dari 3 juta kali 2. Benar ya, ini tinggal ditulis kembali aja. Tapi setelah 2 jam, 6 juta kali 2 sama dengan 12 juta. 12 juta ini bisa didapatkan 6 juta kita ganti dengan 3 juta kali 2. Berarti 3 juta kali 2, ini kan 6 juta dikali 2. Berarti 2 sini. Berarti sini ya, 12 juta bisa didapatkan dari 3 juta dikali 2 dikali 2 lagi. Jumlahnya 12 juta. Terus setelah 3 jam bisa didapatkan lagi ternyata 12 juta tadi dikali 2, 24 juta. Dapatnya 24 juta ternyata bisa dijabarkan lagi dalam bentuk 3 juta, yaitu 12 jutanya kita ganti yang ini. Nih. 12 jutanya kita ganti menggunakan ini. Nih. Berarti kita tulis 3 juta itu kan 2 kalinya 3 juta kali 2 kali 2 ini 12 juta dikali 2, jadinya 24 juta. Lalu untuk mendapatkan 48 juta didapatkan dari 24 juta, ini kan ada 3 juta kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, di sini kita ganti 24 jutanya, saya kasih warna hijau, ini bernilai 24 juta yang berwarna hijau. Jadi 3 juta kali 2 kali 2 kali 2 masih dikali 2 lagi. Di sini 2 di sini. Terus sini kan di sini sebenarnya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kalian lihat bentuknya, ini saya kotakin ini. Ini sebenarnya kayak tadi ya, kayak waktu mengingatkan tadi. Bisa ditulis secara singkat menjadi sini. Jadi 48 juta bisa didapat dari 3 juta dikali 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Karena lihat, 2-nya dikalikan berapa kali? 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti bisa ditulis 3 juta dikali 2 pangkat 4. Nah, ini sebenarnya
bisa dikatakan udah fungsi eksponen. Jadi biar lebih mudahnya kita tulis seperti gimana? Nih, kita misalkan aja 48 juta itu sama dengan hasil akhirnya kan? Hasil akhir dari soal. Kita simbolkan sebagai Y. Terus 3 juta sebagai nilai awal. Kan nilai awalnya tadi 3 juta, kita simbolkan sebagai K. Lalu 2 itu ini 2 ini itu kan kenaikan. Kenaikan berarti kan tadi dilipat gandakan 2 kali, berarti kan kenaikan. Kita simbolkan menjadi A. Terus 4 ini apa sih? Banyak waktu. Maksudnya banyak waktu selama berapa jam? Oh, 4 jam. Karena setiap jam naik, berarti dalam 4 jam berarti 4 kali kan? Berarti waktunya 4 itu banyak waktu. N, kita simbolkan N. Nah, dari ini kita bisa buat seperti ini. Nah, Y sama dengan sebagai 48, K ini yang 3 juta, A 2, N 4. Berarti Y sama dengan K kali A pangkat N. Nah, ini yang dikatakan fungsi eksponen. Namanya fungsi eksponen secara umum. Seperti di LKS kalian halaman 6 yang dikotai sebagai definisi itu. Nah, dari sini kita bisa membuat perhitungan yang tadi. Ini keterangannya, Y-nya itu apa, K-nya itu apa di sini. Kita bisa menghitung tadi. Bagaimana jika menghitung setelah 10 jam? Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Kita mencari Y, berarti setelah 10 jam, K-nya awal 3 juta dikali 2, 10 jam berarti pangkat 10. Nah, 2 pangkat 10 adalah 1024. Jadi 3 juta dikali 1024 sama dengan 3 miliar 72 juta rupiah. Jadi uang Roni setelah 10 jam itu 3 miliar 72 juta rupiah. Nah, seperti itu. Jadi fungsi eksponen itu seperti ini ya. Fungsi eksponen seperti ini. Ini yang dikatakan fungsi eksponen secara umum atau di LKS kalian halaman 6. Kalau di LKS itu agak susah. Kalau ini saya permudah bentuknya dan penjelasannya ada di sini. Ini keterangannya. Hasil akhir itu Y itu maksudnya soal yang dia harapkan. Nilai awal itu nilai awalnya itu seperti berapa, kenaikan itu dilipat gandakan berapa, atau nggak harus kenaikan sih, kadang turun berapa kali. Ya itu disimbolkan sebagai A di sini. Terus banyak waktunya N. Pangkat banyak waktu itu berapa jam sekali, itu bisa dilipat gandakan, itu dikatakan fungsi eksponen. Seperti itu. Jadi jika ada yang ditanyakan atau belum paham atau masih kurang paham, kalian bisa mengulang-ulang videonya kembali, atau mungkin kalian bisa diskusi dengan saya di WA group yang sudah saya sediakan, atau japri WA saya, pasti akan saya balas. Tapi ingat, ketika jam kerja aja ya, karena kalau malam saya kadang slow respon karena ada kegiatan lain. Tapi tetap kalau saya ada waktu luang pasti saya jawab, tenang aja gitu. Sekarang ini soal latihannya. Soal latihannya ada 3. Ini kalian kerjakan, terus nanti kita diskusikan. Kalau kalian nggak bisa kalian tanyakan. Kalau nggak bisa, seperti tadi, kita akan berdiskusi baik tentang materinya atau tentang soal latihannya. Jadi kalian terserah mau diskusi yang mana terkait itu ya. Jadi soal latihan ini saya berikan, ini nggak ada di LKS, tapi ini ada sebagai konsep dasar. Jadi kalian nanti konsep ini nanti akan mempengaruhi kalian untuk pelajaran selanjutnya. Kenapa? Karena ini adalah sebagai dasar untuk memahami materi selanjutnya. Semoga kalian paham. Dan mungkin saya akhiri aja materi kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Dan bagi yang belum kenal saya, ini suara saya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan, semoga kalian mendengar suara saya. Oh, itu berarti Pak Abi gitu ya. Gitu. Saya sedikit quote, mencoba. Jika tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.